Dan mungkin ada yang komplain nanti, oh nggak pakai sarung tangan. Jadi dari setiap 10 liter susu, jadi 1 kilo keju. Susu dipanaskan di suhu 60 derajat ke atas. Start 60 derajat, dia mulai kehilangan kalsium. Teksturnya chicken breast. Lalu masih stick medium rare, milky juicy. Selamat sore, saya Jamie dari Mazara Hasil Health Cheese. Kami produksi keju natural di Jogja, awalnya di Jogja, dan mungkin bisa dicicip siapa yang tertarik untuk cicip keju. Kita ada sampling juga di booth kita. Terima kasih untuk Chef Ida dan UC karena sudah menyediakan tempat untuk kita sharing-sharing knowledge. Mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan fresh mozzarella. Fresh mozzarella ada bocconcini, burrata, seperti itu. Nah ini kita proses awalnya sebenarnya dilakukan di factory kita. Yang factory itu harus berada di tengah peternakan karena kita hanya memproses susu dari proses perah menjadi keju tidak boleh lebih dari jangka waktu 1 jam. Dari susu itu proses saya kurang lebihnya saya jelaskan. Dari susu kita fermentasi dengan starter culture, kemudian kita koagulasi dengan enzim yang biasa kita sebut rennet. Setelah enzim rennet, susu itu jadi kayak jelly, lalu kita cutting, kita stirring, kita sebut proses itu sineresis untuk memisahkan antara liquid dengan solid. Liquid ini kita angkat, nah liquid ini kita sebut curd. Solidnya kita angkat, kita sebut curd. Dan liquidnya kita sebut WHEY. Kalau yang ikut fitness center biasanya tahu WHEY protein, whey protein. Nah yang kita bicarakan sudah sekarang solidnya, curd. Curd itu kita sebut apa ya? Bakal keju kali. Bakal keju. Karena kalau dari proses curd itu kemudian baru diarahkan ke mau dibikin keju apa. Kalau kejunya mau dibikin keju cheddar, maka dia melalui proses cheddaring, cutting, pressing. Kalau dia masuk ke proses keju halloumi, dia mulai pressing, habis itu cooking. Nah, khusus mozzarella itu ada namanya proses stretching. Proses stretching dalam bahasa Itali disebut filatura. La filatura itu adalah proses stretch. Filatura yang menyebabkan keluarga mozzarella disebut keluarga pasta filata. Jadi filata itu berasal dari filatura, proses stretchingnya. Pasti pernah konsumsi spaghetti. Ada spaghetti dengan ukuran spaghetti, ada fettuccine yang bentuknya tipis, ada angel hair yang bentuknya kecil. Itu bahan bakunya semua sama, beda bentuk, ganti nama. Orang Italia kayaknya selalu hidup ya memang. Jadi berubah bentuk, berubah bobot, ganti nama. Ini yang kita bicarakan curd. Curd ini mau diterusin jadi feta bisa, diproses penggaraman, habis itu dipotong kotak, masukin ke dalam olive oil, dan ini padatan 10% rendemen. Jadi dari setiap 10 liter susu, jadi 1 kilo keju, rendemen 10%. Nah, yang paling menentukan dari proses mozzarella itu biasanya mainnya di pH. pH curd mozzarella-nya nggak khusus, dia main di 5,2. Kalau untuk teman-teman yang dari food science, mungkin pH 5,2 itu saya bisa sampaikan berkenaan dengan proses fermentasinya si solidnya susu. 10 liter jadi 1 kilo keju. Saya sering nyampein ke teman-teman chef restoran-restoran,
daripada beli fresh mozzarella yang dia umurnya pendek, mungkin sekitar 1 bulan fresh mozzarella, saya menyarankan untuk mereka menyediakan ini, fresh cut. Dalam bahasa Italia disebut cagliata. Cagliata ini menyebabkan setiap chef, anytime mereka mau bikin fresh mozzarella, itu mereka bisa bikin sendiri. Prosesnya relatif simpel, akan saya tunjukkan di sini. Cut kita towing, karena sebelumnya ini bisa kita frozen. Teksturnya seperti ini. Dan saya saran agak tipis-tipis seperti ini, karena sebentar lagi kita akan masuk proses stretching. Yang proses stretching itu secara garis besar adalah curd ini diintroduce dengan air panas sekitar 80 derajat, dan kita butuh rata panasnya, itu makanya sekecil-kecil ini motongnya. Seperti ini. Kalau mau berbagi, bisa langsung dimakan. Tapi masih tawar, karena ini bakar. Ada yang tertarik? Ini curd. Yang dari sini, bakaran dari sini, dia belum bisa disebut keju X, itu belum. Ya tahu saya, betul. Dan sekedar informasi, tahu itu murni vegan cheese. Karena prosesnya tahu itu persis dengan proses keju. Hanya bahan bakunya yang satu plant based, satu animal. Oke, setelah ini masih agak gede kalau untuk kita. Setelah ini, mulai kita masuk proses filatura. Filatura, kita ada air panas. Air panas suhu idealnya di 75 derajat. Ini sebelum ini udah masuk. Idealnya 75 derajat. Yang ini sudah bercampur garam. Ada 2 jenis penggaraman dalam keju mozzarella. Satu, garamnya dicampur di air yang untuk stretching. Maka seluruh bagian dari keju mozzarella-nya kena asinnya. Tapi ada lagi, kalau di Eropa biasanya yang digaramin adalah air brand yang sudah tempat kalau mozzarella itu sudah selesai di stretching, sehingga asinnya itu hanya di permukaan, tidak masuk ke dalamnya, hanya untuk wake up the tongue, bangun lidah, gitu. Jadi garamnya lebih creamy. Jadi kita pakai yang lebih common oleh Australia dan Asia, asinnya rata. Kita pakai garam 7%. Asia, Australia, US prefer garam 7% dari jumlah air. Kalau Eropa 5% biasanya. Kita introduce air panas pertama kali. Dan mungkin ada yang komplain nanti, oh nggak pakai sarung tangan. Jadi di proses keju ada beberapa sebab kenapa kami tidak pakai sarung tangan. Satu, sarung tangan memang mengamankan tangan. Aman untuk tangan, menahan panas. Aman untuk tangan, tapi tidak aman untuk keju. Karena keju ini berbasis susu, dan susu dia absorb sekali. Paling nyaman adalah sarung tangan yang powder latex. Latex pakai powder. Nah itu kalau bisa betul-betul dihindari sarung tangan yang seperti itu untuk proses keju ya. Yang kedua, proses stretching, ini kita betul-betul membaca tekstur si keju.
Kalau tangan pakai gloves,